Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Yes. Kita tahu ini hari yang berarti bagi kita, amin. Sebab Bapa dan Roh Kudus akan menuliskan hukum yang baru di hati kita, amin. Bapak Ibu, kita percaya kita untuk Indonesia yang baru, amin. Kita menghormati dia, kita mengasihi dia, amin. Begitu besar yang dia perbuat dalam diri kita. Itu sebabnya dalam kondisi, katakan dalam kondisi apapun, ku sembah kau Tuhan. Dalam kondisi apapun, ku tinggikan namamu Tuhan. Dalam kondisi apapun, aku bagimu Tuhan. Amin saudara, berikan kemuliaan bagi dia, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. I praise in the valley, praise on the mountain. Oh, I'll praise when I'm sure. Praise is the water my enemies drowning. I'll praise in the valley, yes, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure and praise when I'm down. I'll praise when I'm numbered and praise when surrounded. Cause praise is the water my enemies drowning. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Berikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan, pujian penyembahan adalah senjata kita, amin. Praise the Lord. I praise when I'm feeling, and I praise when I don't. I praise when I know you're still in control. My praise is a weapon, katakan. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'll praise the Lord. My God is alive, so how, amen. No, I won't be quiet, no, I won't be quiet. My God is alive, how could I keep it inside? No, I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it? So I've got a reason to pray. Lambaikan tanganmu pada dia, oh my soul. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Apapun kondisinya ya Allah, Engkaulah Tuhan kemenangan kami. I praise when I feel it, I praise when I'm feeling,
'cause I know, yes, you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, katakan, my praise is the sound that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise, yeah. No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it? I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. Yeah! No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive, so how could I? Katakan, kami tak akan diam Tuhan. No, I won't be quiet. Kau Allah yang hidup. Yeah! Katakan, no, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it? So I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Berikan kemuliaan bagi Dia. Yeah. Kau yang layak disembah Tuhan. Mari deklarasikan ini saudara. I praise 'cause you're so great, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're so great, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. I praise 'cause you're so great, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's no. I praise 'cause you're so great, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. We sing praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet. My God is amen. No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive, so happy. Mari deklarasi deh. I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it? So I've got lambaikan tanganmu. Could I keep it? No, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it? 'Cause I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise, praise, praise the Lord, oh my soul. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Akan deklarasikan ini, amin. Karena kita tahu Dialah yang bangkit, amin. Dialah yang memerintah, amin. Dia yang mati dan bangkit, amin. Dia Raja kita. I'll praise 'cause you're so great, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause ya Dialah kebenaran. Yeah. Praise 'cause you're so great, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. I praise 'cause you're so great, praise 'cause you reign, praise 'cause you
faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's no. I praise 'cause you're so great. Praise 'cause you're great. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Praise 'cause there's nobody greater than you. Lambaikan tanganmu pada Allah kita. Oh my soul, oh praise the Lord. Oh, I won't be quiet, no, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it? No, I won't be quiet, no, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it? So I've got a reason to pray. Berikan kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Bersekutu, fellowship tiap-tiap hari, membagi roti, saling berdoa. Malah Paulus berkata, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kalau kita percaya pada firman, kita wajib melakukannya. Apa yang kita lakukan? Ya firman tadi menyuruh kita beribadah. Jadi ini bukan karena ada orang yang menyuruhmu, ada saudaramu yang menyuruhmu, atau salah seorang pemimpinmu. Tapi ini bukti dari engkau beriman. Bisa paham? Jadi ini tanda kita percaya kepadanya, beriman kepadanya. Kalau disebut wajib atau harus, artinya tidak ada pilihan. Kalau kau berkata tidak, engkau berkata tidak kepadanya. Kalau kau berkata aku lagi sedang malas, engkau sedang berkata aku sedang malas kepadanya. Karena yang sedang kita lakukan adalah firman-Nya. Dan kalau kita melakukan firman-Nya, kitab suci berkata itu tanda orang mengasihinya. Jadi kalau kau datang beribadah hari ini, hari-hari lain datang lagi beribadah di sini. Kalau ada perintah dari rumah, itu tanda engkau mengasihinya. Karena orang yang melakukan firman-Nya mengasihinya. Dan orang yang melakukan firman-Nya adalah orang yang beriman. Jadi saya mendorongmu untuk selalu menjaga gairah dan imanmu, bahwa ibadah itu adalah kewajiban, adalah keharusan. Jadi ini bukan karena kita tanda orang Kristen. Karena bisa saja kita berkumpul tidak hari Minggu, tapi itu tetap disebut beribadah, bersekutu satu dengan yang lain. Gereja tidak selalu harus hari Minggu. Bisa paham? Karena gereja itu tubuhnya, bukan organisasi, bukan gedung, bukan ritual-ritual tertentu. Di hari-hari tertentu itu bukan gereja. Gereja itu tubuhnya, dia live. Bisa paham? Dia pikirannya. Bisa mengerti dia sifatnya. Apa dia ini? Gereja. Karena gereja itu tubuhnya. Apa yang dilakukan tubuhnya, buah pikirannya. Apa yang dikerjakan oleh tubuhnya, tujuan dari pikirannya. Jadi tubuhnya itu manifestasi dari dia sendiri. Jadi tubuhnya itu bukan ritual, bukan seremonial, tapi sebuah kehidupan dari buah-buah pikiran Tuhan sendiri. Jadi gereja itu tidak selalu harus hari Minggu. Hari Senin bisa, hari Selasa bisa, hari Rabu bisa. Paham maksud saya? Karena itu live setiap hari. Makanya kalau kita datang beribadah, itu bukti kita percaya kepada firman-Nya. Jadi bukan karena apa kata orang, apa kata saudaramu, apa kata salah seorang pemimpinmu. Kalau kau percaya kepadanya, engkau wajib datang beribadah. Paulus justru berkata dengan tegas, jangan jauhkan dirimu, karena dunia menjauhkanmu dari ibadahmu kepadanya. Firaun menjauhkan umat Israel untuk beribadah kepada Allah Israel. Banyak orang, banyak kasus, banyak masalah bisa menjauhkanmu dari ibadahmu kepada Tuhan. Tapi engkau harus menantangnya dan menang terhadap itu, supaya tidak satu pun yang menghalangimu datang beribadah. Tidak ada satu pun yang bisa menghambatmu datang beribadah. Engkau akan semakin merasakan cinta yang besar kepadanya, kasih yang besar kepadanya. Engkau akan semakin dibawanya intim, karena engkau dapat dipercaya, engkau mengasihinya. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah, saudara? Karena kita perlu perkataan Tuhan.
Perkataan Tuhan itu bagi kita seperti makanan. Makanan diperlukan untuk sebuah perjalanan. Jangan menganggap sepele datang beribadah. Engkau tidak akan dipercaya roti hidup. Engkau tidak akan dipercaya firman yang segar dari sorga. Kalau engkau tidak dipercaya mendapatkan itu, apa makanan bagi batinmu? Apa makanan bagi rohmu? Uangmu gak bisa membeli itu. Doamu gak bisa membeli itu. Engkau hanya bisa menerima karena diberikan. Oleh sebab itu saat kau menjaga hatimu, menjaga motifmu, menjaga kerendahan hatimu, aku memerlukan Tuhan, memerlukan firman Tuhan, aku akan datang beribadah, maka sorga akan terbuka bagimu, firmannya akan datang padamu. Sama seperti kepada Samuel, tiap-tiap hari firman itu datang kepadanya, sehingga dia bertambah besar. Firman Tuhan di mulutnya tidak dibiarkan Tuhan gugur. Bisa paham maksud saya? Dan semua orang Israel mengetahui kepada Samuel dipercaya jabatan Nabi Tuhan. Dia mewakili Tuhan. Dan suaranya sampai ke seluruh Israel. Suaramu juga akan sampai di Medan, akan sampai di Indonesia. Kalau kau mulai mengasihi firman-Nya, lapar dan haus akan firman-Nya, merindukan perkataannya, karena engkau tahu perkataannya adalah makanan. Rohmu tidak akan kekeringan, rohmu tidak akan lemah, karena rohmu makan terus, makan terus. Jadi saat kau datang, ingat ini, engkau memerlukan perkataan itu. Lalu roh melihat hatimu, melihat rasa laparmu, melihat motifmu. Engkau layak dipercaya karena apa yang kau sediakan baginya itu yang diberikan. Sekosong apa dirimu itu yang bisa diisi. Bisa paham? Roh tahu hatimu dan berapa ukurannya dan apa motifnya. Roh tahu. Kalau kau datang dengan segenap hati, mengasihi dia dengan segenap hati, membuka hatimu dengan begitu luas kepadanya, tidak heran engkau diberi fresh word, perkataan yang segar, seperti sungai, seperti hujan, seperti embun di pagi hari, roti, makanan malaikat, gandum dari langit diberikan kepadamu. Makanya engkau tidak menyadari tulang-tulangmu semakin kuat, tubuhmu semakin kuat, pikiranmu semakin kuat, emosimu semakin kuat. Katakan amin dengan kuat. Tanpa kau sadari, karena engkau dilihat roh memiliki motif yang baik, kerendahan hati, hati yang terbuka, rasa lapar dan haus. Karena dalam perjalanan kita memerlukan makanan. Mungkin kalian masih ingat Elia, malaikat berkata makan Elia supaya perjalananmu tidak terlalu jauh. Engkau memiliki tujuan, engkau memiliki destiny, engkau memiliki panggilan. Perlu bagimu makanan. Makanan. Yesus berkata, akulah roti hidup yang diberikan kepada dunia ini. Makanlah, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, dan itulah hidup bagi dunia. Sebab aku datang untuk memberikan kepadamu hidup, dan hidup yang berkelimpahan adalah hidupnya sendiri. Dan hidupnya itu disembunyikannya dalam firman-Nya. Saat kau menerima firman-Nya, kau menerima hidupnya. Saat engkau menerima firman-Nya, engkau menerima roti kehidupan. Engkau tidak akan lemah, engkau tidak akan merosot, tetapi engkau akan bertumbuh dari fajar sampai rembang tengah hari. Engkau akan bertumbuh dari kemuliaan pada kemuliaan. Amin dengan panjang. Engkau harus mengerti kenapa engkau harus datang beribadah. Biarkan teropong Tuhan melihat hatimu. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mengapa engkau berkenan? Karena hatimu lapar dan haus kepadanya. Dialah bagianku selamanya. Aku merindukan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Dia bagianku selama-lamanya. Kakiku tidak akan terhalang, tubuhku tidak akan terhalang. Aku mau ke Sion, ke kediamannya, ke tempat tinggalnya, dan aku akan diam di sana sepanjang masa. Tuhan itu hidupku. Haleluya. Aku akan diam bersamanya sepanjang masa, selama-lamanya. Haleluya. Kalau engkau memiliki hati seperti itu, gandum dari langit akan kau terima, makanan malaikat akan kau terima. Bagaimana engkau lemah, bagaimana engkau sakit. Haleluya. Saya mau kita benar-benar mengerti mengapa aku harus datang, mengapa aku harus beribadah. Ya oke lah kalau baju kita baru, sepatu kita baru, emas kita tambah gramnya, senyum kita tambah lebar. Ya. Tapi lebih dari itu kau memerlukan
perkataan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Silakan duduk. Apa yang ketiga? Mengapa kita harus datang beribadah? Karena ada tujuannya. Karena ada tujuannya. Bisa paham maksud saya? Engkau datang kemari untuk disegarkan tentang tujuannya, lebih memahami tentang tujuannya, lebih mengerti tentang tujuannya, menghidupi tujuannya, membawa tujuannya itu. Karena kalau kita tidak memahami tujuannya, itu bisa membosankan. Karena pertanyaannya untuk apa? Mau kemana dan seterusnya. Tapi dengarkan, pohon tarbantin kebenaran. Aku mau menanam ini dalam rohmu. Apa itu? Tujuan pohon tarbantin kebenaran, perkataan profetiknya yang dilepaskannya tahun 2020 adalah untuk Indonesia yang baru. 40 tahun perjalanan profetik ini adalah untuk Indonesia yang baru. Itu sebabnya saat kau datang di sini, engkau dipersiapkan untuk membawa tempat kerjamu, keluargamu, kotamu menyambut Indonesia yang baru. Dia akan memperlengkapimu, mengurapimu. Bisa paham maksud saya? Melengkapimu dengan kasih karunia dan karunia-karunia. Itu sebabnya tidak heran di domainmu engkau bercahaya. Di domainmu engkau akan naik terus, naik terus, naik terus. Mengapa itu harus terjadi? Karena dia beri tujuan padamu. Daud tidak pernah bermimpi menjadi raja, tapi Tuhan memilih dia untuk membawa Israel kembali kepadanya karena Saul meninggalkannya. Yusuf tidak berpikir dia akan menjadi perdana menteri di Mesir, seorang di negara asing. Tapi Tuhan punya rencana untuk Israel, bahwa satu saat di masa kelaparan mereka harus dipelihara. Jadi kenapa Yusuf, kenapa Daud mengalami itu? Karena tujuan Tuhan. Kenapa kau mengalami itu? Karena tujuan Tuhan. Not by power, not by might, but by His Spirit. Ini bukan karena siapa engkau, apa kualifikasimu, tapi karena tujuannya. Itu yang memampukanmu. Dia memperlengkapimu karena tujuannya. Dia mengurapimu karena tujuannya, bukan karena dirimu. Ingat itu. Jadi kita tidak melihat diri kita, kita melihat kepadanya. Kalau kau melihat pada dirimu, engkau akan skeptis, engkau akan pesimis. Karena kau melihat keterbatasanmu, melihat kualifikasimu, tidak memenuhi standar. Tapi kalau kau melihat dia, tidak ada yang mustahil bagi dia, tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Bersama dia, engkau melakukan perkara yang besar. Bukan karena kekuatanmu, bukan kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Bagaimana Israel bisa mengalahkan bangsa yang kuat di tanah Kanaan? Ada 7 bangsa yang kuat di tanah Kanaan. Dan orang Israel itu adalah orang yang disebut penggembala ternak. Tapi karena Tuhan menyerahkan bangsa itu, maka Israel menang. Karena engkau membawa tujuan Tuhan untuk Indonesia yang baru, makanya engkau mampu. Makanya engkau mampu. Mampu dalam nama Yesus. Bukan kuat, bukan gagahmu. Allah di dalammu, Rohnya di dalammu. Haleluya. Wow, wow, wow. Dalam nama Yesus. Makanya jangan lihat dirimu untuk menggenapi ini. Jangan lihat kualifikasimu. Ingat jemaat di 1 Korintus, tak seorang pun yang bijak, tak seorang pun yang berpengaruh, tak seorang pun yang terpandang. Tapi di dalam Kristus, engkau kaya dalam segala hal. Engkau kaya dalam segala hal. Engkau memalukan hikmat dunia ini karena Kristus. Makanya Paulus berkata, bermegahlah di dalamnya. Bermegahlah di dalamnya. Dialah kekuatanmu. Dalam menggenapkan Indonesia yang baru, kau jangan lihat dirimu. Kau lihat Allahmu yang memperlengkapimu, yang mengurapimu, yang mati bagimu, yang sudah menang di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah selesai. Kalau kita melihat diri kita skeptis, pesimis. Tapi kalau kau melihat Tuhan Yesus, Sang Pemenang, imanmu akan bangkit. Engkau akan berkata, ya Tuhan, ini aku, utus aku.
Kenapa? Karena tujuannya itu yang memampukanmu. Kalau dia memberikan tujuanmu, lihat, Musa berkata, Tuhan, siapa aku? Aku tidak pandai berbicara. Tuhan berkata, karena aku yang mengutusmu. Itulah kekuatanmu. Sama Gideon juga berkata seperti itu. Engkau pahlawan yang gagah berani, padahal Gideon sedang ketakutan. Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Apa kekuatannya? Kekuatan Allah. Masih ingat? Kalau kau membangun manusia rohmu, kekuatan Allah semakin kuat dalam dirimu. Jadi pergilah dengan kekuatanmu. Itu kekuatannya di dalammu, bukan kekuatanmu secara lahiriah. Pergilah dengan kekuatanmu, karena kekuatanku bersamamu, rohku bersamamu. Haleluya. Jadi apa yang buat kita spesial? Tujuannya. Makanya bermegah di dalam Dia, bukan bermegah di dalam dirimu. Haleluya. Ada amin? Oke, baik. Yang keempat, mengapa kita harus beribadah? Karena kita perlu kuasa Tuhan. Saudara tahu berapa banyak orang pengen berubah? Berubah dari rasa khawatir, bolak-balik rasa khawatirnya datang, bolak-balik rasa takutnya datang, bolak-balik rasa cemas datang, bolak-balik pikiran negatif datang, menang 1 minggu, kalah 2 minggu. Berani 2 hari, takut 10 hari. Rohani 1 hari, rohana 7 hari. Kenapa tidak stabil? Karena tidak bisa kekuatan manusia membawamu menjadi baru. Tapi dunamos ya, kuasa Tuhan di dalammu ya. Obat medis tidak bisa membawamu menjadi baru. Kuasa Tuhan ya. Apakah engkau sudah larut berlama-lama dalam kecemasan hidup? Kuasa Tuhan bisa membebaskanmu. Obat psikologi nggak bisa membebaskanmu. Engkau tenang 7 hari, takut kembali 10 hari. Kita perlu kuasa Tuhan, membebaskanmu dari belenggu, membebaskanmu dari ikatan, membebaskanmu dari tipu daya setan. Bisa mengerti? Obat dokter nggak bisa membebaskanmu. Bisa mengerti? Bagaimana obat dokter membebaskan kecemasan? Ada satu buku saya baca, seseorang yang terus merasa cemas, lalu dia konsultasi dengan dokter psikiater, dan dokter ini melihat tidak ada jalan kesembuhan selain dioperasi. Lalu dokter ini mengambil sebagian otaknya yang disebut otak kecemasan, dibelah otaknya, diambil yang membuat dia cemas. Memang tidak cemas, tapi sejak itu dia kehilangan memorinya. Apakah itu kesembuhan? Dia tidak bisa lagi mengasihi istrinya seperti dulu, karena dia kehilangan empati. Kehilangan empati. Lalu apa jalan keluarnya? Kalau kau memahami Yesus adalah jalan keluarnya, bukankah rasa syukurmu melebihi apapun? Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dia pembebasmu, dia penyembuhmu. Haleluya. Apakah kau mau hilang dari rasa takut, rasa cemas, tapi hilang empati, hilang emosimu, hilang bagaimana engkau mengekspresikan kasihmu, karena sebagian sarafmu diambil? Itukah jalan keluar? Itu tidak jalan keluar. Itu menutup masalah di sini, tapi menggali lubang di sini. Karena manusia tidak bisa membebaskanmu, menyembuhkanmu dari apa yang disebut pekerjaan-pekerjaan musuh ini, kecuali Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya tahu kalian, saat kalian menerima firman, kalian menerima hidupnya. Itu yang menyembuhkanmu.
menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan pikiranmu, menyembuhkan emosimu yang sudah bertahun-tahun dalam tragedi. Papaku melarat hampir 15 tahun. Kenapa melarat hampir 15 tahun? Ya itulah, aku membiarkan dunia ini menindasku. Tapi ketika aku sadar, aku pengen keluar dari rasa ini. Gak sanggup juga. Aku pergi ke kafe, pergi ke kedai tua. Apa itu kedai tua? Tanya Pak Febri, dia paham itu. Maksudnya dulu. Tapi tidak pernah melepaskanku, tidak pernah membebaskanku. Lalu aku pergi ke tempat-tempat yang bisa menghibur. Enggak juga. Karena memang hanya Yesus yang bisa membebaskanmu. Jadi kenapa kau datang beribadah? Kau perlu kuasa Tuhan. The power of God. Makanya tanpa kau sadari, kau duduk, tiba-tiba rasa cemasmu hilang. Rasa khawatirmu hilang. Kepercayaan yang salah hilang. Benih lalang dicabut. Bisa paham? Iblis menyingkir jauh dari dirimu. Bisa mengerti? Karena iblis takut dengan imanmu yang besar. Iblis takut dengan imanmu yang besar. Kau perlu kuasa Tuhan. Itu mahal. Kalau kita pergi ke dokter, tebus resep obat, bisa berjuta-juta. Engkau datang aja hari Minggu, yang kadang-kadang pulang gak bayar persembahan. Itu pun dilawat Tuhan loh. Aduh, lupa bayar persembahan. Tapi kuasa Yesus menjamahmu, membebaskanmu. Bisa bayangkan kau datang ke dokter lupa membayar, polisi akan datang menangkapmu. Karena bonmu belum kau lunasi. Tapi berapa banyak bon kita di Tuhan Yesus? Hitung sendiri saudara. Karena kalau bonmu nanti terlalu banyak, nggak masuk sorga. Karena Petrus akan berdiri di depan pintu sorga dan menghitung bonmu yang banyak. Tanggal berapa kau datang, nggak kau bayar persembahan, nggak kau beri persembahan, dia akan hitung semua itu, saudara. Oke lah, itu hanya joke saja. Katakan kanan kiri, aku perlu kuasa Tuhan. Membebaskan, menyembuhkan, menyegarkan. Haleluya, haleluya. Makanya kalian harus mengerti, orang yang mengalami, contoh saja ya, dia mengidap penyakit kanker, contoh saja, dan semua tabib, dokter nggak bisa menyembuhkannya. Tanahnya yang berhektar-hektar habis, tinggal 1 hektar. Lalu dia datang ke gereja, lalu dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mudah nggak bagi dia memberi 1 hektar? Karena yang 1 hektar itu belum tentu disembuhkan oleh tabib lain. Tapi bagaimana kalau dia disembuhkan oleh Tuhan? Mudah buat dia. Mengapa? Karena dia tahu tidak bisa dibeli oleh 1 hektar tanah. Tapi nasihat saya padamu, jangan sampai begitu. Baru kita memberi. Engkau harus bisa berkata, Tuhan, semua milikmu. Apa yang kau perlukan padaku, kuberikan padamu. Pasti aman jalanmu. Malapetaka akan menjauh darimu. Kekejutan tidak akan ada padamu. Papa, kau sedang menyuruh kami memberi? Bukan. Bukan. Saya sedang membawamu masuk pada jalan Tuhan. Itu tugas saya. Oke, baik, supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Karena yang lain tidak bisa kecuali kuasa Tuhan. Engkau hanya datang beribadah, datang dengan gairah, datang dengan rasa lapar dan haus. Sambut Tuhan, sambut papamu, percaya pada Tuhan, percaya pada papamu. Dengar Tuhan, dengar papamu. Bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi bersama papamu. Larut dalam pekerjaan roh. Bang, suddenly kau mengalami kuasa Tuhan. Semula aku buta, sekarang melihat. Engkau akan mengalami itu. Katakan kanan kiri, kita perlu kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, jangan absen lagi ya. Alright. Bisa mengerti? Mengapa kita harus datang beribadah yang kelima? Karena kita perlu persekutuan.
Ini yang kadang kita sudah menganggap tidak perlu. Karena persekutuan dengan saudara seiman tidak perlu. Kita lebih suka bersekutu dengan orang lain. Makanya tahu kalian, kita bisa seperti Ayub. Dia memiliki sahabat-sahabat yang salah, yang membawa dia tidak lagi percaya kepada Tuhannya. Bisa mengerti? Tapi kalau kita bersekutu dengan saudara kita, bersekutu setiap hari dalam frekuensi kebenaran yang sama, imanmu akan terjaga. Kita memerlukan persekutuan. Di tengah zaman kita yang sekarang ini, susah menemukan orang yang kita percaya. Bahkan banyak orang sekarang istrinya pun gak dipercayanya lagi. Makanya uangnya dirondoinya. Demikian juga suami. Ada pundi-pundi lain gitu. Di bawah bantal sudah ketahuan. Di bawah spray ditaruhnya. Di bawah spray sudah ketahuan. Digalinya di dalam tanah. Dan dia lupa di mana disembunyikan uangnya. Cacing memakannya. Ngengat dan karat memakannya. Yang itu saya berikan supaya kita tersenyum saja. Katakan, kita memerlukan persekutuan. Angkat tangan kanan. Bapakku berdoa mulai hari ini, jadikan kami umat kesayanganmu. Karena umat kesayanganmu itu umat yang gemar beribadah, gemar bersekutu. Dan setiap kali kami datang berjumpa satu dengan yang lain, bernyanyi, menyembah, mendengar firman, Engkau di tengah-tengah kami. Kami mengalami kuasa, kami mengalami firman, kami mengalami rohmu, kami mengalami hadiratmu, kami mengalami sorga yang terbuka, kami mengalami kasih karunia, mengalami karunia-karunia, sehingga kami tidak kekurangan. Biarkan gairah itu meledak di hati kami. Tidak ada yang menghalangi kami, tidak ada yang menghambat kami. Kaki kami bergegas-gegas ke rumahmu. Sama seperti Daud, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat kediaman orang fasik. Karena cinta akan rumahmu menghanguskan. Aku, demikianlah kami berteriak. Kami berteriak. Cinta akan rumahmu, cinta kediamanmu, cinta firmanmu menghanguskan aku. Bergelora, membara di hati kami. Buat pohon tarbantin kebenaran menjadi model bagi gereja-gereja yang membangkitkan, yang menguatkan, menjadi model bagi kegairahan. Oh, haleluya. Tuhan, tidak ada yang letih lesu, tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang stagnan, tapi ada dinamika, ada dinamit, ada dinamo, ada dunamos, sehingga kami bertumbuh, bertambah besar, berkembang, berbuah-buah. Kami bergairah. Mari dua-dua angkat tanganmu. Aku memberkati umatmu, memberkati pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memberitakan kemasyuran Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah gairahmu meledak, biarlah gairahmu membara, biarlah gairahmu menyala-nyala untuk datang beribadah. Cinta akan rumahmu menghanguskan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Ya, itu baru pendahuluan. Sekarang saya masuk khotbah. Haleluya. Saudara siap? Yes. Saya ingin di rumah kita ini ada sungai yang besar. Kalau sungainya kecil nggak sampai ke kota. Perlu sungai yang besar dari rumah ini sampai ke kota. Perlu sungai yang lebih besar lagi sampai ke Indonesia. Dan sungai yang besar itu adalah firman-Nya yang terus menerus mengalir, rohnya yang terus menerus mengalir.
mengalir. Katakan, kami memerlukan sungai yang besar. Itu sebabnya kita terus semakin menyadari, mempersiapkan diri untuk selalu menerima firman yang segar, firman yang terus menerus datang kepada kita dan tidak pernah membosankan. Bisa paham? Baik, saya mulai. Judul kita, oh masih judul. Ya, masih judul. Saya ingin membagikan buat kita di sini judul melayani dalam keadaan yang baru. Melayani dalam keadaan yang baru. Saudara mungkin masih ingat apa yang saya sampaikan di Ayon. Saya bercerita di situ tentang melayani dalam keadaan yang baru. Di hari yang ketiga, sesi 1 saya menyampaikan itu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikannya kembali tapi dalam kesegaran yang baru. Bisa paham? Katakan, melayani dalam keadaan yang baru. Seperti apa maksudnya? Mari kita lihat dulu Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ini nanti kalau bisa pastikan di rekaman baik ya, di live YouTube, karena suaranya kadang frekuensinya kuat, kadang kurang. Roma 7 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bisa mengikuti saya? Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Di situ kita membaca ada melayani dalam keadaan baru dan melayani dalam keadaan yang lama. Ada kalimat itu, bukankah kita membacanya? Lalu di situ ada kata sekarang. Sudah dapat? Kata sekarang. Nah, kalau kita pakai kata sekarang, maka di situ disesuaikan adalah sekarang harus melayani dalam keadaan yang baru, bukan dalam keadaan yang lama. Bisa paham? Jadi harus kita mengerti ini. Jangan sekarang kita melayani dalam keadaan yang lama. Kita harus melayani dalam keadaan yang baru. Bisa paham? Nah, kalau kita lihat di situ, apa maksudnya melayani dalam keadaan yang baru dan melayani dalam keadaan yang lama? Dari tulisan itu kita menemukan bahwa melayani dalam keadaan yang baru itu menurut Roh, melayani dalam keadaan yang lama itu menurut huruf hukum Taurat. Jadi sekarang kita tidak boleh lagi melayani berdasarkan hukum Taurat. Kita harus melayani berdasarkan Roh. Hukum Taurat, hukum Roh. Hukum Taurat keadaan yang lama, hukum Roh keadaan yang baru. Bisa paham? Nah, kalau kita bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan melayani dalam keadaan yang lama menurut hukum Taurat dan melayani dalam keadaan yang baru menurut hukum Roh, kita dapat menemukannya di 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi melayani dalam keadaan lama menurut hukum Taurat itu melayani dalam keadaan lama dengan hukum tertulis. Sedangkan menurut Roh itu melayani dalam keadaan yang baru itu tertulis di dalam hatimu. Bisa paham? Jadi kalau menurut hukum Taurat itu tertulis di loh-loh batu atau tertulis di luar. Kalau menurut Roh itu tertulis di dalam hatimu. Bisa paham maksud saya? Bisa mengerti di sini? Jadi kalau melayani dalam keadaan yang lama, saudara, itu berdasarkan hukum yang tertulis. Mereka hidup sebagai umat Tuhan dengan mentaati hukum tertulis, itu adalah hukum yang ada di luar mereka. Kalau tertulis di luar berarti itu terpisah dari mereka. Dan kalau mereka mentaati hukum yang ditulis di luar, itu mentaati dengan kekuatan mereka. Bisa paham maksud saya?
Kalau yang tertulis itu di luar mereka, itu terpisah dari mereka. Untuk melakukannya, itu harus dengan kekuatan mereka. Tetapi kalau itu tertulis di hatimu, itu bagianmu. Jadi kalau itu tertulis di dalam hatimu, itu bagianmu, maka roh itu menghidupkanmu. Sehingga engkau diberi kekuatan dan kasih karunia untuk hidup sesuai firman tadi. Tapi kalau hukum tertulis, dia di luarmu. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6 dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Kita lihat di situ. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Inilah keadaan lama menurut hukum Taurat, tertulis di luar itu mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Menurut roh, menurut hukum roh, menurut yang ditulisi di hatimu, itu menghidupkan. Bisa mengerti maksud saya? Mungkin kalian bertanya seperti ini, mengapa dalam keadaan yang lama melakukan atau melayani menurut hukum yang tertulis di luar itu mematikan? Karena tidak bisa dengan kekuatanmu engkau melakukan itu semuanya. Mari kita lihat kenapa itu disebut mematikan. Roma 10 ayat yang kelima. Roma 10 ayat yang kelima. Jadi mentaati hukum Taurat itu tertulis di luarmu, itu hukum yang mematikan. Karena ini saudara, coba kita lihat Roma pasal 10 ayat yang kelima. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau kita melakukan yang tertulis di luar kita itu, kita hidup. Tapi kenyataannya kitab suci mencatat kita tidak mampu. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat yang kelima, Roma 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Maaf, bukan itu maksud saya. Roma 8 ayat yang ketiga, sorry. Kita mundur. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi daging kita ini tak berdaya melakukan semua hukum yang tertulis itu. Tak berdaya. Makanya karena tak berdaya, Paulus menyimpulkan di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20, bisa secepat ini? Ya harus bisa, karena kita perlu sungai yang besar. Ayat yang ke-20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Mengapa? Karena tak berdaya oleh daging. Tak mampu mereka lakukan. Bisa paham? Padahal hukum Taurat berkata engkau hidup kalau melakukannya. Kalau tidak melakukannya, itulah yang namanya dosa. Lanjut, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan apa upah dosa? Maut. Coba kita lihat Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Makanya dia mematikan. Tak berdaya oleh daging. Hukum itu ditulisi di luar. Kalau kita melakukan hukum yang tertulis di luarmu, kok nggak akan mampu, tak berdaya oleh daging. Dan kita akan jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan, oleh Yesus kita melayani dalam keadaan yang baru. Oleh iman kita melayani dalam keadaan yang baru. Bisa mengerti maksud saya? Hukum itu tidak lagi ditulisi di luar, tapi di dalam hatimu. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga kembali, ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, bukan di luarmu. Bisa mengerti? Melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Itu hati manusia dirimu. Jadi kalau itu ditulisi di dalam hatimu, itu menjadi bagianmu. Menjadi iman. Orang benar hidup oleh iman. Karena kalau firman ditulisi di hatimu, itu menjadi iman. Bisa mengerti? Nah, kalau imanmu itu ada di batinmu, roh akan bekerja.
Bisa paham? Nah, kalau roh bekerja, dia akan memberikanmu kekuatan, dia akan memberikanmu kemampuan, dia akan memberikanmu kasih karunia. Apa yang dikerjakan Yesus itu dikerjakan di dalam dirimu. Bisa mengerti? Sehingga engkau bisa mampu hidup benar. Makanya orang benar hidup oleh iman. Firman yang di hatimu itu menghidupkan. Karena ada roh di dalam. Kalau mengapa roh di dalammu? Karena hatimu itu menjadi tulisan Tuhan. Di mana ada tulisan Tuhan itu menjadi tempat kediamannya, menjadi bait roh. Kalau bait roh berarti roh Allah diam. Kalau ada yang ditulisi di hatimu, maka itu akan menghidupkan, memberikanmu kekuatan, kemampuan, kasih karunia untuk mentaati Tuhan dari dalam hatimu. Bisa amin dengan panjang. Keadaan yang lama mematikan, keadaan yang baru menghidupkan. Keadaan yang lama aku mentaati hukum yang ditulis di luar, keadaan yang baru aku mentaati hukum yang ditulis di dalam. Kalau ditulisi di dalam melahirkan iman. Iman membuat roh bekerja, menghidupkan, memberikanku kemampuan, kekuatan, kasih karunia dari dalam. Makanya kita akan bertumbuh dari kemuliaan pada kemuliaan. Itulah keadaan yang baru. Bisa mengerti maksud saya? Bisa paham di sini? Jadi kita harus mengerti bahwa sekarang kita hidup dalam keadaan yang baru. Nah, apa bedanya? Bedanya sederhana, engkau harus ditulisi di hatimu. Kalau tidak ditulisi di hatimu, engkau akan tergoda mentaati yang ditulis di luarmu. Makanya kita kembali dalam keadaan yang lama lagi. Kita berusaha untuk sempurna, berusaha untuk oke dari apa yang ada di luarmu. Dengan sendirinya kita mulai tertarik lagi, terbawa lagi kepada keadaan yang lama. Namun kalau engkau senantiasa hidup dalam pelayanan yang disebut pelayanan roh ini, itu ditulisi di hatimu, maka engkau akan selalu mengingat, engkau akan selalu mengetahui ada kehidupan dari dalammu, sehingga engkau mentaati, engkau hidup dari apa yang ada di dalammu. Bisa mengerti maksud saya? Orang benar hidup oleh iman. Nah, kalau kita lihat begitu, bedanya tadi apa? Ditulisi di hatimu. Kalau kita lihat di 2 Korintus pasal yang ketiga, mari kita lihat dulu. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Bisa dengan cepat? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Supaya itu ditulisi di dalam hatimu, engkau harus ada di bawah pelayanan kami. Coba lihat di situ. Ada kata pelayanan kami. Jadi enggak dengan sendirinya itu ditulisi di hatimu. Engkau harus memenuhi pola ini. Engkau harus memenuhi pola ini. Jadi ada kata di situ pelayanan kami. Sekedar memberikanmu pemahaman. Pelayanan kami itu namanya apa? Kalau kita baca di ayat ke-8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi pelayanan kami, kata Paulus, itu jenisnya pelayanan roh. Hukum roh, menurut roh, pelayanan roh. Jadi engkau harus ada di bawah pelayanan roh, supaya itu ditulisi di hatimu. Bisa mengerti maksud saya? Namanya pelayanan roh. Pelayanan kami, kata Paulus, namanya pelayanan roh. Kalau kita lihat di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Apa namanya? Pelayanan roh. Maka tugas dari Paulus, tugas Bapak rohanimu, kalau kau hidup di bawah pelayanan roh, pelayanan ini, maka firmannya itu akan ditulisi di hatimu. Kalau itu ditulisi di hatimu, engkau akan bisa masuk dalam keadaan yang baru tadi. Engkau akan terbebas dari keadaan yang lama. Jangan salah loh, banyak orang percaya sekarang, percaya Yesus, rajin ke gereja, sesungguhnya dia masih hidup dalam keadaan yang lama. Makanya muncul yang namanya keterikatan, ketertekanan, depresi, dan yang lain-lain. Itu semua buah-buah dari pelayanan hukum Taurat.
Tapi kalau pelayanan roh itu membebaskan, memerdekakan, menyembuhkan, menghidupkan, menyingkapkan. Tidak ada tekanan seperti tadi. Maka pertanyaannya kan seperti ini, aku sudah lama bertobat, sudah lama percaya, tapi mengalami yang seperti tadi. Engkau perlu cek, kau melayani dalam keadaan yang baru atau keadaan yang lama. Karena keadaan yang lama itu mematikan. Makanya engkau harus hidup dalam pelayanan roh, pelayanan kami, supaya engkau ditulisi di hatimu. Kalau tidak ditulisi di hatimu, dari mana iman datang? Padahal orang benar hidup oleh iman. Itu yang membuat kita bergumul tiap-tiap hari, padahal memanggil nama Yesus, berbahasa roh juga, tapi tetap bergumul. Pelayanan roh tidak ada pergumulan, tidak ada tawar hati. Baca itu, coba 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, pelayanan roh. Karena itu, karena pelayanan ini, karena pelayanan roh, kami tidak tawar hati. Kalau kau hidup dalam pelayanan roh, pelayanan kami, engkau tidak tawar hati, aku tidak tawar hati, kita tidak tawar hati. Haleluya. Jadi mengapa banyak orang bergumul, tawar hati dan seterusnya yang tadi? Dia orang percaya tapi masih melayani dalam keadaan yang lama, karena dia kurang memahami bagaimana hidup di bawah pelayanan roh, supaya firman itu ditulisi di hatimu, firman itu menjadi imanmu. Orang benar hidup oleh iman. Engkau tidak akan bergumul, terikat, justru mengalami kebebasan, karena roh itu menghidupkan. Roh itu menghidupkan. Jadi kita harus ada di bawah pelayanan ini. Jangan hanya datang ke gereja, memiliki gereja-gereja, datang ke gereja-gereja dengan merek-merek tertentu. Engkau harus tahu bahwa hidup di bawah pelayanan ini itu kuncinya. Hidup di pelayanan roh itu kuncinya. Karena kalau kau hidup di bawah pelayanan roh, firman itu akan ditulisi di hati. Itu cara keluarnya dari keadaan yang lama. Nah, kalau kita mau hidup di dalam pelayanan roh, ada 3 yang sangat penting sekali untuk kau perhatikan. Supaya aku hidup di dalam pelayanan roh, pelayanan kami, maksud Paulus, pelayanan para bapak rohani ini, ada 3 poin yang harus engkau perhatikan dengan seksama. Yang pertama, percaya. Percaya. Jadi kalau kau menemukan seseorang yang diutus Tuhan bagimu, ini adalah substansinya. Percaya. Barang siapa percaya kepadaku, masih ingat itu? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Maria percaya kepada angelosnya, jadilah padaku. Jadi syarat pertama hidup di dalam pelayanan roh adalah percaya. Percaya. Yang kedua adalah menerima. Menerima, nggak ada resisten di hatimu, menolak apa yang dikatakannya dari firman Tuhan di hatimu. Selalu jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku. Jadi nomor 2 adalah menerima. Nomor 1 percaya, nomor 2 menerima, dan nomor 3 adalah terhubung. Terhubung. Terhubung, bisa mengerti? Kalau kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 11, 1 Korintus 11 ayat 1, maksud saya ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikuti Kristus. Jadi jadilah pengikutku itu bicara engkau terhubung kepadaku. Bisa paham? Jadi di mana aku ada, engkau harus ada di situ. Itu namanya mengikut. Jadi kalau ibadah minggu papamu di situ, engkau harus ada di situ. Papamu sedang berkata-kata, engkau harus ada di situ. Dia sedang melayani, engkau harus ada di situ. Itu namanya mengikut aku. Makanya jangan tinggalkan apa yang sudah papa sampaikan di YouTube, di MP3, di khotbah minggu dan hari-hari lain. Itu namanya terhubung. Kalau kau menghidupi yang 3 ini, saya nggak akan bosan-bosan mengatakannya kepadamu, karena ini adalah esensi dari pelayanan roh.
percaya, menerima, terhubung. Berbahagialah engkau yang menghidupi ini. Hari lepas hari imanmu akan semakin kuat. Apa yang pertama? Percaya. Apa yang kedua? Menerima. Apa yang ketiga? Terhubung. Saya menasihatimu, jangan familiar dengan kata terhubung. Karena dengan begitulah engkau ada di bawah pelayanan roh, pelayanan kami, pelayanan seseorang. Enggak kau sangka-sangka, banyak tulisan nanti di hatimu, yaitu firman-Nya. Makanya engkau semakin beriman, semakin kuat, semakin radikal. Bisa paham? Haleluya. Baik, mungkin kalian masih ingat apa yang saya sampaikan waktu di Ion, apa yang kita alami kalau kita melayani dalam keadaan roh. Nomor satu, engkau mengalami roh yang menghidupkan. Jadi kalau kita melayani dalam keadaan baru, engkau akan mengalami nomor satu, roh yang menghidupkan. Itu di ayat yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Engkau mengalami roh yang menghidupkan. Makanya kita bukan begitu bahasanya. Makanya kalau kita melayani dalam keadaan ini, kita tidak seperti mereka yang melayani dalam keadaan yang lama, itu mematikan. Bisa mengerti? Kita mengalami roh yang menghidupkan, justru kebalikannya. Bisa mengerti? Nah, kalau kau hidup di sini, roh yang menghidupkan bekerja di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ingat? Roh yang menyingkapkan. Engkau akan mengalami namanya pewahyuan, pemahaman, pengertian, pengetahuan. Engkau mengalami pikiran yang terbuka, mata yang terbuka. Bisa mengerti, ini indah sekali. Coba kita lihat di ayat 14 sampai 16 dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Lihat, orang yang melayani dalam keadaan yang lama, melayani pada hukum yang tertulis, tidak mengalami pewahyuan, tidak mengalami penyingkapan. Saudara bisa menyadari sekarang, sekalipun dia orang percaya, tidak mengalami penyingkapan, sesungguhnya dia masih melayani dalam keadaan yang lama. Sekalipun dia membaca firman itu, sama seperti ini, tidak disingkapkan. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, kitab suci, ada selubung yang menutup hati mereka. Karena hati mereka harus ditulisi. Bisa paham? Kalau tidak ditulisi, itu selubung tetap di situ. Bagaimana terjadi pewahyuan? Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau selubung itu diambil, engkau akan mengalami penyingkapan, engkau akan mengalami pewahyuan, engkau akan mengalami pengertian, pikiran yang terbuka, mata yang terbuka, ide-ide dari roh, inspirasi dari roh. Engkau akan mengalaminya. Itulah dahsyatnya kalau hatimu ditulisi. Itulah dahsyatnya kalau kau hidup dalam pelayanan yang baru, keadaan yang baru. Amin dengan panjang. Amin. Engkau mengalami pewahyuan, mengalami penyingkapan, mengalami inspirasi. Engkau tidak putus asa. Masih ingat bahasa itu? Namun. Aku terjepit, namun aku dianiaya, namun. Mengapa? Pikiranmu terbuka, melihat jalan keluar. Ada ide baru, ada inspirasi, ada jalan keluar. Karena penyingkapan datang padamu. Bukankah ini indah? Coba begini saja. Bisa bayangkan kalau kalian bekerja, berbisnis, atau apapun di luar sana, mengalami mata Tuhan yang terbuka. Coba
Engkau akan tahu tempat emas ada. Kalau engkau mengalami mata Tuhan, engkau akan tahu tempat harta benda, tempat harta berharga. Engkau akan tahu caranya naik ke atas. Engkau akan tahu jalan keluar, pintu keluar. Amin dulu dengan panjang. Makanya saya percaya engkau akan berkelimpahan, engkau akan mengalami kecukupan, engkau akan mengalami perlengkapan sorgawi. Karena oleh hikmat Allah engkau akan dituntun masuk ke tempat-tempat yang subur, yang kaya, yang berlimpah susu dan madunya. Amin dengan panjang. Karena kau mengalami mata Tuhan, mata roh, mengalami penyingkapan. Engkau tidak pernah stagnan atau menemukan jalan buntu. Oh, Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada jalan buntu, tidak ada pintu yang tertutup, tidak ada palang, tidak ada tembok, tidak ada kubu. Kami melihat jauh ke depan, melihat dengan jelas, dengan mata yang terbuka, tempat-tempat yang subur, tempat-tempat yang berlimpah susu dan madu, tempat-tempat harta benda, tempat kekayaan, di dalam nama Yesus. Kita memerlukan sumber yang banyak untuk Indonesia yang baru. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau anak-anakku di dalam roh, tidak akan kekurangan. Engkau justru memberi lagi, memberi lebih lagi. Karena tujuan Tuhan tadi. Coba bisa bayangkan, kau bekerja, kau mengalami mata roh, mata Tuhan. Berbisnis mengalami mata Tuhan. Mana ada jalan buntu? Oh, saya merindukan itu. Dan saya percaya engkau mengalaminya. Jadi kalau kau melayani dalam keadaan yang baru, engkau mengalami roh yang menghidupkan, roh yang menyingkapkan. Biarkan hatimu ditulisi, ditulisi dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, alami pelayanan roh, roh yang menghidupkan, roh yang menyingkapkan, roh yang menyembuhkan, roh yang membebaskan. Demi nama Yesus, dari dalam hatimu. Engkau tidak perlu melihat keluar, berharap dari luar. Roh di dalam hatimu. Engkau harus mengobarkannya, engkau harus membangunkannya. Dia dari dalam hatimu. Dia membangkitkan iman, membangkitkan keberanian, membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan pikiran yang sehat. Roh yang menginspirasi, roh yang menyingkapkan. Engkau harus ada di bawah pelayanan roh. Engkau harus percaya, engkau harus menerima, engkau harus terhubung. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Holy Spirit, you are welcome. Man, move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit,
penuh dengan roh, dibawa oleh roh, dipimpin oleh roh, berjalan dengan kuasa roh, dipenuhi oleh roh, dibawa oleh roh, dipimpin oleh roh, berjalan dengan kuasa roh, dibawa oleh roh, dipimpin oleh roh, berjalan dengan kuasa roh. Haleluya. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Anak-anakku di dalam roh, di dalam iman, mulai hari ini dengan kekuatan darinya, kasih karunia darinya, mari selesaikan mandat ini. Indonesia yang baru, Medan yang baru, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin, amin. Masih nomor 2. Ada 8 nomor lagi. Ya, harus seperti itu. Katakan sungai yang besar. Lebih besar lagi. Sampai tak dapat diseberangi. Ya. Amin, amin. Silakan duduk. Tidak, 3 poin aja. Yang ketiga, roh yang memerdekakan. Kalau kau hidup dalam keadaan yang baru, engkau mengalami nomor 3, roh yang memerdekakan. Ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah? Di mana ada roh Allah? Di dalam hatimu. Mengapa roh Allah di hatimu? Ada hati yang ditulisi firman di situ, yang adalah tabut Tuhan tadi. Makanya roh Allah diam di situ. Berarti di mana ada roh Allah, di situ ada, maka hatimu akan mengalami kemerdekaan, hatimu akan mengalami kebebasan, hidupmu akan mengalami kesembuhan. Hatimu di dalammu mengalami karya dari roh. Itu yang ketiga. Yang keempat, roh yang membawamu pada kemuliaan. Roh akan membawamu pada kemuliaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi roh di dalammu membawamu pada kemuliaan. Itu nomor 4. Dan nomor 5, kalimat selanjutnya. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi nomor 5, roh membawamu pada kemuliaan yang semakin besar. Bukan seperti Musa, merosot. Cahaya mukanya merosot. Tapi kemuliaan dari roh bertambah terang, bercahaya, bertambah besar. Itulah yang kita alami kalau kita mengalami pelayanan roh, mengalami pelayanan dalam keadaan yang baru. Sebutkan yang pertama, engkau mengalami roh yang menghidupkan, roh yang menyingkapkan, roh yang memerdekakan, roh yang membawamu pada kemuliaan, roh yang membawamu pada kemuliaan yang semakin besar. How awesome that. Betapa ajaibnya itu. Maka hidup terus di bawah pelayanan ini. Selalu percaya, selalu menerima, selalu terhubung. Sama seperti tadi, hampir 1,5 jam Papa melayani di tempat ini. Dari penyembahan pada firman, nanti doa. Maka Papa yakin kalau kau percaya, kau menerima dan terhubung, firman itu akan ditulisi di hatimu. Maka engkau akan mengalami roh yang menghidupkan, roh yang menyingkapkan, roh yang memerdekakan, dan seterusnya itu. Kau akan mengalami itu. Betapa dahsyatnya kehidupan kita di dalam pelayanan roh. Jadi itulah judul Papa, melayani dalam keadaan yang baru. Jangan ya melayani dalam keadaan yang lama. Sekalipun engkau orang percaya, sudah percaya Yesus, rajin ke gereja, bisa tetap di dalam pelayanan itu. Engkau harus di bawah pelayanan roh, supaya hatimu ditulisi. Jadi orang benar hidup oleh iman begini caranya. Bukan menghafal firman, mengetahui firman, tapi firman itu harus ditulisi di hatimu. Karena itu akan menjadi imanmu. Maka engkau hidup oleh iman.
Itu caranya, saudara. Orang benar hidup oleh iman. Jadi begini, saya akhiri di sini. Perhatikan Papa, saya ingin menasihatimu sebagai Bapak rohanimu. Yang pertama, saudara, kita wajib hidup dalam dimensi ini. Kita semua di ruangan ini. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. Perlu daya tahan yang lebih, kekuatan yang lebih, kasih karunia yang lebih. Bisa mengerti? Zaman yang kita hidupi, Paulus mencatat masa yang sukar. Engkau harus memiliki kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Harus hidup di dalam pelayanan ini. Kalau tidak, gak ada jaminan kau menyelesaikan perjalanan rohanimu. Karena musuh terlalu banyak di sekitar kita. Jadi wajib. Yang kedua, saya mengingatkanmu untuk selalu terhubung. Selalu terhubung. Saya tidak mau kita familiar, karena terhubung di sini artinya mengikutiku. Bisa paham? Nah, untuk hal ini saudara, mengingat apa yang sudah kita terima hari ini, maka perlu bagi saya untuk kita mengalami sungai yang besar di dalam pelayanan roh. Katakan sungai yang besar dalam pelayanan roh. Sebab sungai yang besar ini akan membawa kami ke bangsa-bangsa. Bukan sungai yang kecil, mata air yang kecil, mata air yang pek. Artinya tetes demi tetes. Belum sempat mengalir udah meresap. Belum sempat mengalir udah meresap. Gak kemana-mana di situ doang. Tapi kalau sungai yang besar, Yehezkiel 47, Kejadian pasal yang kedua, akan dibawa ke bangsa-bangsa. Jadi rumah ini perlu kita banjiri dengan firman dan rohnya. Katakan sungai yang besar. Oleh sebab itu kita akan naikkan intens pertemuan ibadah kita. Bisa mengerti? Minggu depan seperti biasa. Dan kita lihat lagi nanti kasih karunia-Nya. Kapan kita ibadah pertemuan. Supaya kita memiliki sungai yang besar. Mari bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur buat intensitas roh. Intensitas firman. Kami merasakan hal yang baru di batin kami. Ibadah kami menjadi energi sekali. Menjadi kreatif sekali. Menjadi segar sekali. Terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau yang melakukan hal-hal ini. Semakin kami lapar, semakin baik kami. Semakin kami lapar, semakin kuat kami. Semakin kami lapar, semakin diurapi kami. Semakin kami lapar, semakin diperlengkapi kami. Itu yang membuat kami percaya. Itu yang membuat kami bergembira, bersukacita saat kami datang beribadah, berkumpul dan menikmati pelayanan roh. Angkat tanganmu dua-dua anak-anakku dan berdoa lagi dalam roh sebentar. 1-2 menit. Ayo exercise untuk yang terakhir pertemuan kita. Exercise rohmu dan terima semuanya. Terima semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kokamaraka sakabakana morene berente. Lianda barala sakabaka. Mokonda le kresanda bakabahai. Be male krana yasurekia. Le ralamanto sokura bakai. He kamale rasuku makabarele kre. Terima semuanya. Terima paket ini, terima paket ini, paket komplit demi nama Yesus, demi nama Yesus. Okomorele sakabahaya, okomorele berela bakamas sakabahaya. Paket komplit demi nama Yesus. Robokada bakada barele berela bakada bahandi. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Paket komplit. Paket dari sorga. Terima di hatimu, terima di hidupmu. Berdoa dalam roh. Sombe kabahale krabahaya. Kokomoko namahande le krekese. Yande berendara labu. Yemako marala bakabahaya. Semeke berako namahande. Oh haleluya. Bersukacitalah, bergembiralah dalam Tuhan. Sebab Dia mengurapimu. Dia mengurapimu. Dia memperlengkapimu. Haleluya.
Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Paket komplit dari sorga. Kami terima Tuhan. Kami gembira, bersuka cita. Kami mengalami kelimpahan itu di dalam batin kami. Haleluya. Amin, amin. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi dia.